Baik, terima kasih. Ini harusnya Pak Kajur nih pasti yang jawab. Karena ini terkait apa ya regulasi dari pimpinan ya. Karena kita kita juga menjalankan apa ya amanah pimpinan. Kalau pimpinan bilang boleh, ya kita sebenarnya siap aja dengan segala resikonya. Kalau pimpinan juga apa ya siap menanggung resiko bersama, kita bisa aja. Cuman memang mengingat Medan juga dalam zona yang apa ya cukup parah, kita menunggu info seterusnya. Mungkin Pak Hasudin bisa membantu terkait ini karena regulasi nih Ya, ya. udah, ya, sudah betul yang disampaikan Pak Eko itu ya, apa yang penanya ini tadi Ali Amatul ya, Iya, Umbi Pak. ya. Nah, jadi kita masih menggunakan sistem online ya, itu makanya kalian dibekali ini dengan bagaimana cara menggunakan Sibda ya. Nah, jadi yang disampaikan Pak Eko mulai dari awal tadi itu dicoba dipelajari ya. Nah, nanti semuanya dengan cara online. Dan di HP kalian itu pun sudah diinstal lah semua ya, untuk Zoom-nya, untuk tanda tangan ya, untuk ada Sododok ya, program Sododok itu juga nanti perlu kalian install baik di laptopnya. Kita masih menggunakan sistem apa dulu, daring online ya, belum ada tatap muka. Nanti kalau ada tatap muka segera itu dikasih tahu oleh pimpinan dari rektor ya, sabar ya. Oke. Iya, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, boleh beda. Asal semua emailnya itu diinventarisasi ya, jangan sampai apa emailnya didaftarkan dalam satu apa aplikasi tapi kita nggak ingat username sama passwordnya. Tapi memang kalau mau lebih mudah ya dibuat sama aja satu kan. Tapi kalau memang apa namanya, kalau memang apa namanya bisa punya beberapa akun, bisa. Kalau bisa pasti bisa. Tapi kalau udah terdaftar di akad misalnya, tapi nama emailnya itu belum seperti yang tadi diminta oleh ibu-ibu dosen yang minta emailnya itu kalau bisa jelas juga namanya, ya nggak apa-apa juga di Sibda itu menggunakan nama yang email yang baru dengan nama yang lebih jelas. Oke, oke, saya kira itu untuk dua pertanyaan tadi. Oke. Ini saya tanya dulu, nanti saya langsung berhubungan ke HMJ. Tolong HMJ nanti ya, Ratu sepertinya lagi macet. Mungkin moderator nanti menyampaikan ke teman-teman HMJ untuk mengingatkan ke saya untuk bertanya ke apa operator Sibda, apakah sudah dibuat. Kalau belum, nanti saya bantu inventarisasi data adik-adik sekalian menggunakan Excel ya, yang dimana di Excel itu ada email, nama, NIM, sehingga nanti bisa dibantu apa namanya membantu operator untuk membuat akun biar lebih cepat. Saya biasa kayak gitu. Karena saya perkuliahan tidak hanya di masa pandemi, di masa tidak pandemi pun saya pakai Sibda ya. Jadi kalau masuk pertemuan tatap muka di pertemuan pertama selalu saya tanya ini sudah punya akun belum semua. Ternyata belum punya semua, itu saya minta inventarisasi langsung saya arahkan ke operator Sibdanya biar dibuatkan. Tapi perlu diingat juga operator Sibda mungkin sedang membuat akun juga. Bayangin jumlah adik-adik ada berapa? Banyak kan? Berarti kan aparatur Sibdanya mungkin sibuk membuat satu-satu. Mungkin belum sampai ke nama adik-adik satu. Yang kedua, operator Sibda juga sibuk sedang membuat kelas-kelas Sibda dosen-dosen. Karena kan operator juga tuh yang ngerjain. Jadi pekerjaannya memang lagi banyak ini ya. Jadi nanti mohon bersabar. Kalau hari terakhir nanti belum jadi, nanti kita tunggu diskusi dari apa dosennya, artinya tunggu kontak atau informasi dari dosennya nih pertemuannya kayak mana. Nanti kalau via WA aja bisa, misalnya pertemuan pertama via WA dulu tidak apa-apa, sama via Zoom linknya dikasih di WA, nggak jadi masalah ya. Saya kira itu. Oke, Pak, terima kasih jawabannya. Jadi gini, penilaian itu tergantung dosennya ya. Kalau dosennya membuat peraturan misalnya kalau mengumpul lebih cepat, maka nilainya ditambah. Tapi ini apa ya, dalam sistem penilaian membingungkan juga, ditambah seperti apa, kalau nilainya sudah 100, masa jadi 110? Nggak ada nilai 110 gitu ya. Mungkin maksimal 100 gitu ya. Artinya, apa namanya, kalau biasanya cenderung ke hukuman sih kalau tidak mengumpulkan lebih cepat, ada pengurangan misalnya kayak gitu.
Kemudian ada juga nggak penambahan bagi yang mengerjakannya dengan baik. Nah, ada kriterianya, misalnya dalam satu tugas itu ada kriteria tugasnya dikerjakan dengan baik. Satu, kriteria dua, tugasnya dikerjakan dengan rapi. Kriteria tiga, referensinya terpenuhi. Kriteria empat, kontennya baik. Kriteria lima apa gitu ya, bisa jadi ada 5 sampai 10 kriteria misalnya. Maka setiap kriteria itu nilainya 10 misalnya maksimalnya. Oh, berarti kalau tugasnya baik dikasih nilai 10, rapi dikasih nilai 10, kontennya kurang dikasih nilai 8, ya. Kemudian referensinya cukup dikasih nilai 9 dan lain-lain. Kemudian nanti semua akan diakumulasikan. Ya, diakumulasikan bisa jadi nilainya jadi 98. Tapi di bagian bagus dan rapi tadi dikasih nilai penuh sama dosennya, misalnya seperti itu. Jadi nanti ada sistem penilaian itu seperti itu, pakai rubrik ya. Ya. Walaupun rubriknya tidak tersaji di Sibda, tapi Bapak Ibu dosen pasti punya rubrik untuk menilai apa tugas adik-adik. Saya kira itu ya, jelas ya? Ya, Pak. Oke. Jelas, Pak. Sudah berhasil belum buat akunnya ini? Kalau belum berhasil, ya saya sarani artinya baru input baru register aja kan. Kalau masih register aja, silakan diapain? Apa namanya? Silakan dibuat lagi di register yang baru dengan email yang baru. Satu. Yang kedua, jika sudah diregister tapi dan sudah dapat akun. Nah, tadi kan di bagian ini ya, di bagian ubah profil. Ya, ini saya coba share sedikit ya. Tadi di bagian ubah profil. Ya. Nih. Di bagian ubah profil ini ada konten emailnya. Ini ya. Nah, ini kan ada email. Ubah profil, kita bisa klik ubah profil. Lalu kita perbaiki emailnya di sini. Ya, kalau udah terlanjur jadi, artinya udah terlanjur dapat username dan password, udah bisa masuk, tapi emailnya masih email yang lama. Maka ubah emailnya di sini, nanti bisa perbarui profil dari sini. Saya kira itu ya, jelas dua jawaban. Oke, tadi saya juga sudah sampaikan ini, Bapak Ibu dosen juga paham kalau adik-adik itu tidak semuanya berada di wilayah dengan jaringan internet yang cepat. Biasanya Bapak Ibu dosen itu kalau buat tugas pasti adik-adik dikasih range waktu, ya. Bisa dalam waktu 1 minggu, ya, atau beberapa hari, artinya dikasih waktu lah untuk mengerjakan, bukan buru-buru ya. Ini harus diupload dalam waktu 5 menit. Sementara dia menuju ke tempat yang ada internetnya aja misalnya 10 menit. Gak akanlah seperti itu ya. Bapak Ibu dosen pasti kasih waktu. Maka sebenarnya di sini manajemen waktunya ada di adik-adik. Dikasih waktu 1 minggu ya. Harusnya adik-adik mengerjakan ya 5 hari atau 6 hari ada waktu mengerjakan. Hari terakhir adik-adik bisa bergerak menuju ke tempat yang ada internetnya untuk mengupload tugas misalnya. Ya, tapi tetap aja ada alasan susah jaringan. Padahal waktunya ada 6 minggu gitu ya. Ada 6 hari. 1 hari untuk mengupload, 7 hari waktunya. Artinya ini sebenarnya apanya ada di adik-adik ya. Toleransi yang diberikan dosen itu tadi, memberikan range waktu itu udah dalam bentuk bentuk toleransi yang diberikan dosen agar adik-adik semua yang berada di wilayah dengan jaringan yang sulit itu bisa mempersiapkan diri untuk mengupload, mencari waktu yang tepat ya, tempat yang tepat untuk mengupload tugas-tugasnya. Saya kira itu ya. Kuis ya adik-adik. Apakah adik-adik bersemangat untuk menjawab kuis? Iya, Kak. Semangat, Kak. Semangat, Kak. Oke, untuk pada adik-adik yang ingin menjawab pertanyaan kuis dari kami, mohon di raise hand. Hanya 1 orang yang menjawab ya, adik. Saya akan share screen kuisnya. Sudah bersedia, adik? Bersedia, Kak. Oke, semangat Sudah, kali ya, Kak. adik. Api itu. Oke, kita mulai yang pertama. Sabar ya. Dosen TA merupakan singkatan dari, ayo jawab adik-adik. Oke, saya pilih ya untuk jawaban ini kepada adik Kairunisa, boleh menjawab.
Eh, saya Khairunisa Harahap dari Prodi Pendidikan Biologi akan menjawab pertanyaannya. Dosen PA itu merupakan singkatan dari dosen pembimbing akademik. Oke, benar sekali adik. Ya. Untuk perancangan dari dosen PA merupakan dosen pembimbing akademik. Benar? Kasih Tuh. Kak. Oke. Untuk soal kuis yang kedua, apakah siap adik-adik? Siap Kak. Oke. Apakah peran dari dosen PA yang telah dijelaskan oleh Ibu Endang tadi? Silakan adik-adik. Tunggu ya, saya lihat. Siap Kak. Oke, berhubung ada 3 orang yang resen, saya kasih kepada adik Aliamatul menjawabnya. Izin menjawab Kak, tadi yang dijelaskan oleh Ibu Endang, tugas dosen PA itu ada 3. Yang pertama pada saat pengisian KRS, yang kedua membimbing kita untuk mengisi KRS, dan konsultasi ketika perkuliahan dan selesai perkuliahan. Oke, terima kasih jawabannya adik. Untuk jawabannya, ya betul sekali, membantu proses akademik dan non-akademik. Terima kasih adik untuk jawabannya. Untuk soal kuis selanjutnya, apakah siap adik-adik? Siap Kak. Siap Kak. Oke, terima kasih adik-adik. Untuk soal kuis yang selanjutnya, buku apa yang perlu dipersiapkan ketika akan bimbingan dengan dosen PA yang sudah dijelaskan oleh Ibu Endang tadi, Dik? Ayo. Oke, sangat antusias sekali ya, Dik. Aliamatul ini. Berhubung karena ada 2 orang, saya persilakan kepada bingung nih milihnya. Adik Grace Amalia Borotarigan. Dipersilakan pada adik Grace Amalia Borotarigan. Baik Kak, izin menjawab. Buku yang perlu dipersiapkan ketika akan bimbingan dengan dosen PA adalah buku kendali bimbingan akademik, Kak. Oke, terima kasih adik atas jawabannya. Tuh, jawabannya yang benar. Ya, betul. Namanya buku kendali bimbingan akademik. Terima kasih adik. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama adik. Untuk soal kuis yang keempat, apakah dia adik semangat? Semangat Kak. Semangat Kak. Oke, terima kasih adik-adik karena Anda semangat. Untuk soal kuis keempat kita mulai. Jika mendapatkan nilai C, perlu kita mengulang mata kuliah tersebut? Ayo adik-adik jawab. Saya pilih ya, karena berhubung ada banyak sekali yang resen ini. Bingung saya milih. Untuk kepada adik Teresia Amberita dipersilakan menjawab. Jawabannya enggak, Kak. Alasannya, Dik? Karena kalau nilai C itu udah termasuk lulus gitu. Oke. Dan nilai yang paling tertinggi. Oke, terima kasih adik atas jawabannya. Untuk jawaban yang benarnya adalah tidak. Ya, betul sekali. Alasannya sangat rasional sekali adik. Apakah adik bersemangat untuk soal selanjutnya? Semangat Kak. Terima kasih adik-adik karena sudah bersemangat. Untuk soal yang selanjutnya, berapa SKS maksimal yang diberikan per semesternya yang sudah dijelaskan oleh Ibu Endang tadi? Oke, ada banyak sekali yang antusias. Ya, sangat antusias ya. Ada 17 partisipan. Ini harus saya pilih nih. Untuk di Mareta Indasari Simanjuntak dipersilakan menjawab. Pada adik Mareta silakan dijawab. Nitya nggak boleh ikutan ya. Nggak kedengaran di Marita, masih di unmute itu. Ada 21 SKS Kak.
Oke, yakin jawabannya adik? Yakin adik dengan jawabannya? Iya, Kak. Oke, kita lihat ya jawaban yang benarnya. Sabar ya. Salah, Adik. Tadi ada 24 SKS, Adik. Berarti adik kurang mendengarkan nih. Soal nomor kuis 5 masih salah ya untuk adik-adik maba. Oke, untuk soal kuis yang ke-6, apakah adik semangat? Ayo. Semangat. Oke, perhatian adik. Untuk soal kuis yang ke-6, sebutkan 6 tugas wajib yang harus dikerjakan oleh mahasiswa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Endang tadi. Ayo adik-adik. Wow, sangat antusias ya adik-adik. Ada 21 partisipan. 26 partisipan nih. Bingung saya untuk milihnya nih. Untuk menjawab. Kepada adik Elsie Sabrina Daulay, silakan menjawab. Pada adik yang tadi saya tunjuk, dipersilakan jawab. Halo, saya dari Prodi Biologi. Tugas yang pertama yaitu kuis, yang kedua nge-review buku, ketiga review jurnal, keempat rekayasa ide, 5 mini riset, 6 project. Oke, kita lihat ya jawabannya adik-adik. Apa yang benar? Ya, sangat benar sekali. Tugas yang ke-6 itu ada TR, tugas rutin. Yang kedua CBR, Critical Book Report. Yang ketiga CJR atau Critical Journal Review. Keempat RI, rekayasa ide. Kelima MR, mini riset. Dan yang terakhir project. Terima kasih untuk adik Elsa tadi. Oke, apakah adik-adik masih bersemangat untuk masuk kuis yang selanjutnya? Semangat, Kak. Oke, Semangat, ya. Oke, kita masuk soal kuis yang selanjutnya. Apakah perbedaan sinkron dan asinkron yang sudah dijelaskan oleh Pak Eko tadi? Iya. Oke, sangat antusias yang 16 partisipan yang present ini. Saya bingung untuk memberikan yang jawab. Aduh, bingung nih memilihnya. Pada adik Dewi Ratna Silalahi, dipersilakan menjawab. Enak ya. Kalau sinkron merujuk pada kegiatan di mana dosen dan mahasiswa berada dalam jaringan atau online secara bersamaan. Kalau sinkron merujuk pada kegiatan di mana dosen dan mahasiswa berada pada jaringan secara tidak bersamaan. Oke, terima kasih kepada adik Dewi Ratna Silalahi. Kita lihat ya jawabannya yang benar ya adik-adik. Oke, benar yang di belakang adik Dewi Ratna tadi. Sinkron itu merupakan berada dalam waktu yang sama, dan sinkron merupakan tidak berada dalam waktu yang sama. Terima kasih jawabannya adik. Apakah adik-adik bersemangat lagi untuk masuk kuis yang selanjutnya? Semangat. Oke, kita masuk ke kuis yang selanjutnya. Sebutkan contoh aplikasi pembelajaran sinkron yang sudah dijelaskan oleh Pak Eko tadi. Wow, masih bersemangat nih. Ada 17 partisipan yang present ini. Saya bingung lagi kembali untuk memilih orang ini untuk jawab. Kepada adik-adik Nika Nerabista, dipersilakan menjawab. Pada adik Nika Nerabista. Jaringannya lagi nggak bagus, Kak. Oh iya, lagi nggak bagus ya? Oke, saya alihkan kepada yang menjawab lain. Untuk adik, mana tadi yang mau saya pilih? Adik Putri Indah, dipersilakan menjawab. Ayo, apa yang tadi? Sebutkan contoh aplikasi pembelajaran sinkron. Yang saya tunjuk tadi. Tadi udah ngisi link dik.
Sayang sekali adik, masih bingung nih kayaknya. Saya alihkanlah kepada adik yang lain ya. Maaf ya adik Putri Indah. Untuk kepada adik Nurhaliza Sukma, dipersilakan menjawab. Jadi, salah satu aplikasi pembelajaran sinkron adalah Zoom atau Google Meet. Oke, kita lihat jawaban yang benar ya adik-adik. Ya, benar. Untuk jawaban adik, siapa tadi? Nurhaliza Sukma, ada aplikasi Zoom, Google Meet, dan WhatsApp. Benar adik? Selamat ya adik. Iya, Kak. Oke, apakah adik masih semangat untuk kuis yang selanjutnya lagi? Semangat, Kakak. Oke, kita masuk ke kuis yang selanjutnya. Yang ke-9, sebutkan contoh aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran asinkron. Wow, masih bertahan ini, ada 13 partisipan yang resen ini. Kepada adik Teresia Lubis, dipersilakan menjawab. Adik Teresia Lubis, apakah mendengar? Halo. Halo, pada adik Teresia Lubis. Apakah tidak ada di sini? Ya, sayang sekali adik Teresia Lubis tidak ada di sini. Kepada adik Dwi Arum dari PSF 2001, dipersilakan menjawab. Contohnya Sibda, Kak. Oke, terima kasih jawabannya adik. Kita lihat jawaban yang benar ya adik. Ya, sorry. Ya, benar. Ada Sibda dan Google Classroom. Terima kasih atas jawabannya adik. Sama-sama, Kak. Oke, apakah adik-adik masih semangat untuk masuk soal kuis yang selanjutnya? Yang terakhir? Pak. Oke, terima kasih atas semangatnya adik-adik. Kita masuk ke soal kuis yang selanjutnya. Nomor 10, website Sibda FMIPA Unimed kita adalah, ya ayo dijawab adik-adik. Oke, sangat banyak antusiasnya ya, 11 partisipan yang present. Pada adik MC tidak saya perkenankan ya. Ayo. Untuk adik Mardia Rizwan dipersilakan menjawab. Baik, Kak. Terima kasih. Website Sibda FMIPA Unimed kita e-learning. E-learning apa, Dik? Ayo. E-learning. Ayo, e-learning apa tadi dijelaskan Pak Eko tadi? E-learning. Buruan, Dik. Waktu berjalan, Dik. Yakin, Adik? Ini ada tadi kata-kata yang di sini, di soal ini juga. E-learning apa, Dik? E-learning. Oke, kita lihat ya jawabannya adik. Yang benar. Oke, benar kepada adik. Siapa tadi? Lupa saya. Adik siapa tadi? Mardia. Ya, jawabannya https://e-learning fmipa.unimed.ac.id. Benar sekali untuk jawaban adik. Nur apa tadi? Nur apa tadi yang jawab? Mardia. Oke, terima kasih adik atas jawabannya. Untuk soal berhubung soal kuis sudah selesai, kita kembalikan kepada sekian Dik bagi para pemenang. Silakan hubungi nomor panitia di bawah ini. Ada Kakak Bengis selaku koordinator Litbang Dik. Nomor tertera seremoni yaitu Kak Ratu Nur Aulia. Baik, terima kasih kepada Abang Dawahayu Frans Sihotang yang telah memandu diskusi kita serta kuis kita yang sangat menarik ya tadi ya adik-adik ya. Jangan lupa menghubungi nomornya yang ada di kolom chat ya, nanti adik-adik tidak dapat hadiahnya kalau tidak dihubungi nih. Siap, Kak. Oke, sekali lagi saya ucapkan juga terima kasih kepada kedua narasumber kita yang telah bersedia menjadi pemateri pada hari ini, yakni ada Ibu Endang Sulistiarini Gultom, SSC MSI PT, dan juga Bapak Eko Prasetya MSC.